Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @itskiana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Pemilik Jalan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bagi siapapun yang mengetahui latar, tokoh, dan segala bentuk keterkaitan dengan kejadian, mohon tetap menjaga kerahasiaan agar alurnya lebih runtut dan mudah dipahami. Cerita ini saya rekonstruksi sedemikian rupa. Hal-hal tersebut nyata dialami oleh orang-orang di sekitar saya. Berada jauh dari hiruk-pikuk kota, tepat di bagian selatan kabupaten yang terkenal dengan hutan jati dan sumber minyaknya. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Hanyalah terpisah oleh Bengawan sebagai pembatas. Tempat itu persis di pinggir jalan raya yang membelah hutan. Hutan yang selalu menyuguhkan guguran dedaunan dikala kemarau menyapa. Namun, hanya segelintir orang yang tahu mengenai kisah di baliknya. Flashback 20 tahun. Di sore hari, sepulang dari tegalan atau lahan hutan yang dibuka untuk ditanami warga dan mencari pakan ternak, pria seusia berkisar 50 tahunan berjalan menghampiri dua orang yang tengah berdiri di pinggir jalan. "Mau ngapain, Nak?" tanya si kakek. Kakek itu bernama Mbah Rijan. "Ini mau lihat tanah, Kek. Katanya dijual," jawab seorang pria. "Loh, mau kamu buat apa? Kok beli tanah di sini?" Dengan wajah heran hingga nampak dahinya mengerut. "Hendak saya bangun rumah dan masjid, Kek. Semoga kelak tambah rame dusun kita," jawab pria itu. "Sebut saja namanya Pak Sutar." Mbah Rijan meletakkan sak rumput dan sabitnya ke tanah, lalu menengok jauh ke dalam hutan jati yang ada persis di hadapannya. "Kamu tahu kan gimana asal mula daerah ini? Nekat mau bangun rumah di sini." Pak Sutar pun meyakinkan kakek tersebut bahwa semua akan baik-baik saja. Seakan enggan berdebat, Mbah Rijan segera pamit untuk pulang. Pak Sutar sebenarnya sudah tahu sejak awal mengenai tanah yang akan ia beli. Tanah yang cukup luas, hanya saja tempatnya di tepi hutan dan persawahan. Dan pada masa itu, jarak antar rumah penduduk di sana masih sangat berjauhan. Bahkan rumah tetangga terdekatnya pun berjarak 100 meter. Faktanya, tanah itu masih merupakan bagian dari salah satu kerajaan jin yang ada di hutan tersebut. Bahkan, tanah itu merupakan gerbang utama dan jalan besar tak kasat mata bagi kerajaan mereka. Di ruang tamu, ia letakkan tas di tepi meja dan segera merebahkan diri di bayangan kursi kayu panjang untuk tidur. "Pak, gimana? Jadi beli tanah yang kemarin?" Bu Sutar memulai pembicaraan sambil menyodorkan teh hangat untuk suaminya. "Ya jadi dong, Bu. Sudah murah, apalagi pinggir jalan. Cocok buat usaha kedepannya," jelas Pak Sutar. "Tapi Pak, kata orang tanah itu beda.
apalagi di tepi hutan. Di belakangnya juga ada sumur tua. Kamu tahu sendiri kan, itu sumur pemujaan pesugihan. Alah, gak apa-apa. Nanti kalau udah rame gak akan nyeremin. Ya, di dusun itu terdapat 2 sendang. Satu sendang berada di sebelah utara yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dan tempat biasa diselenggarakannya sedekah bumi. Sedangkan yang satunya lagi sangatlah jarang dijamah oleh warga. Selain karena letaknya di hutan, warga juga percaya bahwa di sana merupakan pusat kehidupan alam lain di daerah mereka. Sebenarnya di sendang itu hanya ada tanah lapang, pohon-pohon terembesi besar yang mungkin sudah berumur ratusan tahun, dan sumur minyak tua peninggalan Belanda. Beberapa bulan berlalu hingga dimulailah pembangunan di atas tanah tersebut. Pak, ini kopi sama cemilannya, silahkan, ucap seorang wanita kepada beberapa pekerja. Iya Bu, taruh di sana saja, terima kasih, sahut Pak Dasar, kepala tukang di situ. Ah! Tiba-tiba terdengar jeritan yang mengagetkan semua orang. Seseorang berlari dengan tergopoh-gopoh menghampiri Pak Dasar. Pak Wagi, Pak, jarinya putus kena gergaji, ujar pria itu. Pak Dasar segera menyuruh salah satu kuli untuk mengambil motor, sementara ia menolong Wagi untuk dibawanya ke puskesmas terdekat. Kenapa kamu tadi, Ki? Tanya Pak Dasar. Wagi masih terbaring lemas dengan perban di tangan kirinya. Pak, saya mau memberitahu sesuatu kepada Pak Sutar, ucap Wagi. Pak Dasar hanya mengangguk kepada salah satu kuli, teman Wagi. Ia pun melangkah keluar ruang IGD puskesmas dan segera kembali bersama Pak Sutar dan istrinya. Gimana nak? Ada apa? Tanya Pak Sutar pada Wagi. Wagi menghela nafas panjang dan menunduk sejenak hingga kemudian menatap Pak Sutar kembali. Gini Pak, saya bukannya mau menakuti ataupun mengganggu. Saya cuma mau menjelaskan apa yang terjadi tadi. Semua orang di ruangan menatapnya dengan seksama. Mbah Jebuk gak suka kalau dibangun rumah di tengah jalannya. Saya tidak menyalahkan Bapak atas putusnya jari saya, lanjut Wagi. Tapi ini peringatan Pak, dari penunggu yang tidak setuju dengan pembangunan ini. Pak Sutar hanya menatap tajam Wagi, tanpa sedikit pun ekspresi ditampakkan oleh wajahnya. Tiada sepatah kata pun terucap dari mulutnya, hingga ia memutuskan untuk keluar dari ruangan yang disusul oleh langkah istrinya. Terlihat ia membayar biaya pengobatan kulinya itu. Di sisi lain, Wagi dan teman-temannya masih memperbincangkan hal-hal mengerikan yang terjadi kepada mereka di bangunan yang sedang mereka garap tersebut. Salah satu teman Wagi membuka pembicaraan. Ki, bukan kamu doang yang didatangi, aku juga tiap hari ngelihat. Tapi untungnya pikiranku tidak pernah kosong. Tampak sorot matanya yang begitu iba melihat temannya terkena nasib sial. Gak tahan aku kalau kerjaan banyak masalah gini, bisa mati berdiri aku. Suasana menjadi hening karena mereka semua membayangkan kembali gangguan yang mereka terima sejak bekerja di sana. Kembali ke beberapa hari lalu. Siang itu saat mereka tengah beristirahat di area yang akan menjadi teras, terdengar suara tetesan dari arah kamar depan yang mereka bangun. Suara yang jelas tertangkap oleh indera pendengaran mereka, hampir seperti gemericik air dari keran yang bocor. Pak D, nyalakne keran toh? Salah satu kuli bertanya pada Pak Dasar, sambil mengipas-ngipaskan karung bekas semen ke arahnya.
Walaupun tidak sesejuk angin yang keluar dari kipas angin, setidaknya hal itu bisa membuat sedikit gerah yang dirasanya berkurang. Keran liur dari mulutmu mungkin, pam saja belum dipasang, gimana mau nyalain keran? Kulinya tersebut tidak merasa terejek dan justru ikut tertawa seakan malu menyadari kebenarannya. Lah, suara gemericik apa itu Pak D? Kok tetesannya deras gitu? Tiba-tiba semuanya diam, hening. Mereka seperti membenarkan perkataan temannya tersebut. Mereka memperhatikan bunyi tersebut, berusaha mencerna suara apa yang ditangkap oleh telinga mereka. Hingga akhirnya, udah, coba periksa sana, perintah Pak Dasar. Semuanya mengangguk. Karena mereka semua penasaran, akhirnya semuanya ikut memeriksa ke dalam. Barulah kaki mereka sampai di depan ruangan yang bahkan belum terpasang daun pintu di ujungnya. Mereka dikagetkan oleh berliter-liter darah yang berceceran di lantai separuh jadi tersebut. Astagfirullah, apa iki Kang? Teriak salah satu dari mereka hingga mengagetkan semuanya. Mereka pun berhamburan lari keluar rumah tersebut. Pak Dasar yang terkejut pun tak sadar ikut berlari menjauh. Ada apa ini? Ikutan kaget saya, tanya Pak Dasar. Wajah mereka semua memucat, menyiratkan ketakutan yang mulai menyelimuti siang itu. Ada darah Pak D. Darahnya membanjir di kamar paling depan. Lihat aja sendiri, jelas Mas Wage. Tanpa aba-aba, Pak Dasar segera melesat menuju kamar tersebut. Ia keheranan karena di sana tidak ada apapun, tidak seperti yang diceritakan anak-anak. Betapa terkejutnya ia ketika berbalik, didapatinya seekor monyet besar yang entah datang dari mana. Karena di sini adalah hutan jati yang bukan merupakan habitat mereka. Ia mencoba mendekati monyet gempal tersebut. Terlihat menjijikan dengan taring cukup panjang keluar dari bibirnya, dan juga tidak mempunyai ekor pada bagian belakang tubuhnya. Namun, tiba-tiba monyet tersebut berbalik lari melesat keluar jendela. Pak Dasar berpikir bahwa mungkin itu monyet biasa yang tidak sengaja bermain hingga ke tepian hutan. Ia segera keluar dan menjelaskan pada anak buahnya bahwa tidak ada apa-apa di dalam kamar yang mereka maksud. Pastilah, keheranan muncul di antara mereka karena apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang Pak Dasar lihat. Mereka pun melanjutkan pekerjaan masing-masing. Esoknya, bunyi resleting yang dibuka. Teman Wage buang air kecil di pohon pisang belakang rumah itu. Ketika ia sedang sibuk menuntaskan kegiatannya, tiba-tiba sebuah benda jatuh menghantam kepalanya. Ia masih tidak menghiraukan hal tersebut. Hingga untuk kedua kalinya, ada yang jatuh di atas kepalanya, lalu merayap menuruni tubuhnya hingga ke tanah. Betapa kagetnya saat dia mendapati dua buah tangan yang terpotong merayap ke sela-sela tumpukan batu bata. Dia berusaha untuk segera melarikan diri, namun seperti ada yang menahan kakinya. Ia berbalik dan matanya menangkap sesosok bayangan wanita. Semakin terlihat jelas, sosok itu tengah memeluk kakinya dengan kedua tangan tanpa pergelangan dan badannya yang hanya separuh ke atas tanpa kaki. Makhluk itu tampak tengah menjilati sisa air kencing yang masih menetes. Ketika matanya beradu tatap dengan si kuli, senyum menyeringai yang mengerikan tampak di wajah wanita tersebut. Wajah yang penuh dengan sayatan-sayatan kecil. Hingga senyum itu diiringi oleh jeritan terakhir si kuli sebelum akhirnya pingsan. Para pekerja lainnya mendengar jeritan salah satu temannya itu pun berhamburan menghampiri asal suara teriakan tersebut.
Mereka menemukan temannya tergeletak di bawah pohon pisang dengan keadaan yang belum memakai kembali celananya. Teman Wagi itu pun memutuskan untuk tidak lagi bekerja di sana. Ia mencari pengobatan ke orang-orang pintar karena konon katanya organ vital miliknya mengalami pembengkakan luar biasa setelah kejadian yang menimpanya itu. Kembali saat dimana Wagi telah kehilangan dua jarinya. Makanya kalian semua jangan lupa doa dan zikir setiap waktu. Jangan sampai putus. Lanjut Pak Dasar. Habis ini besok malam ayo ikut aku ke rumah Mbah Rijan. Di malam hari berikutnya, mereka berangkat ke salah satu rumah di dusun tersebut. Permisi, ucap Pak Dasar saat di abang pintu. Sebuah rumah gubuk yang berdinding kulit kayu jati. Silakan, sahut seorang pria tua yang tengah duduk di kursi kayu dalam rumahnya. Gimana nak, tumben berkunjung ke sini? Ada masalah apa? Lanjutnya. Gini Mbah, jawab Pak Dasar yang belum selesai perkataannya langsung dipotong oleh Mbah Rijan. Saya udah tahu apa maksud kalian datang ke sini. Lanjut si kakek. Rumah itu bisa dibangun asal menghadap selatan karena jalan empunya wilayah itu menghadap timur. Jadi rumah itu nggak akan bisa dipagari bila lurus sejalur. Selamanya jadi jalur mereka. Jelas kakek itu dengan sesekali menghisap rokok lintingan di tangannya. Mereka semua masih memperhatikan penjelasan Mbah Rijan. Tapi meskipun dibangun menghadap selatan, yang tinggal di rumah itu tetap tidak akan tentram. Hawanya panas, jelas Mbah Rijan. Ia mengambil gelas kopi di hadapannya dan meminumnya tanpa menawarkan sama sekali kepada para tamu itu. Maklum, ia sudah lama tinggal sendiri di gubuk tua itu. Siapapun yang ke sana juga akan diganggu nak. Pungkas kakek tua itu. Sudah ditampakkan apa saja kalian semua? Tanya si kakek. Banyak kek, ada kera, perempuan yang badannya tinggal separuh, tangan merambat hingga kaki tanpa badan. Jelas salah satu anak buah Pak Dasar yang juga ada di sana. Hanya itu saja, belum ada yang melihat Mbah Lurah, tanya Mbah Rijan. Semuanya bingung dengan perkataan si kakek. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Mbah Lurah. Mbah Lurah siapa Mbah? Tanya salah satu dari mereka. Ya siapa lagi? Tetua Jebuk, jawab si kakek. Mereka saling menatap satu sama lain hingga satu dari mereka membuka suara. Tangannya berkeringat. Malam yang dingin itu terasa pengap. Udara yang awalnya sangat sejuk, menenangkan, kini memberi hawa lembab. Sudah kek, Mas Wagi sudah ditemui, ucapnya seraya menunduk. Mereka semua merasa canggung karena Wagi adalah cucu Mbah Rijan. Teman Wagi tersebut melanjutkan perkataannya. Wagi kena apes kek, jarinya putus saat ditemui oleh Mbah Jebuk. Rasa bersalah karena salah satu dari teman mereka terkena musibah nampak jelas di mata mereka. Mbah Rijan yang mendengar pernyataan mereka pun nampak terkejut, terlihat dari pupilnya yang melebar itu. Menurut apa yang diceritakan para sepuh, Mbah Jebung dulunya adalah manusia. Ia merupakan orang yang sangat sakti pada masa hidupnya. Ia jugalah yang membabat tepian alas untuk dijadikan dukuh dan persawahan. Konon katanya, ia bahkan membabat tanpa perlu bantuan siapapun dan alat. Apapun, ia mencabuti begitu banyak pohon jati besar hanya dengan kedua tangannya, hingga akhirnya dia menemukan salah satu kerajaan jin yang ada di sudut hutan. Ia tergiur mengasah kesaktiannya dengan mengajak pemimpin di sana bertarung. Penguasa di sana tidaklah bodoh. Ia menggunakan segala tipu daya dengan penawaran. Ia menyetujui pertarungan dengan syarat
Jika ia kalah, ia akan pergi meninggalkan kerajaannya, dan jika ia menang, Mbah Jebung akan selamanya mengabdi pada kerajaan itu. Pertarungan pun terjadi, dan seperti apa yang bisa kalian pikirkan, makhluk-makhluk itu begitu licik dan tidak peduli bagaimana caranya asal mencapai tujuan mereka. Mbah Jebung ditahan di alam mereka, tak tahu hingga kapan. Ia tidak mati ataupun hidup karena bumi menolak tubuh mereka. Seandainya ia berada di alam asalnya, mungkin saat ini ia telah berupa Bathara Karang. Namun karena ia hidup di alam mereka, ia masih ada hingga saat ini dan seringkali menampakkan diri pada warga dan orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan pesugihan. Bawalah garam ini, ucap Mbah Rijan. Tiap hari kalian disuguhi kopi kan? Sisakan secangkir saja. Tambahkan garam ini ke dalamnya. Taruh kopinya di belakang. Biar gak pada minta yang aneh-aneh. Lanjut si kakek kepada mereka. Setelah mengangguk pertanda mengerti, mereka pamit untuk pulang. Esok harinya mereka melakukan apa yang diperintahkan Mbah Rijan. Dan benar saja, tidak ada lagi kecelakaan kerja yang menimpa mereka. Bukan berarti tidak ada gangguan. Selama berbulan-bulan masa pembangunan, mereka setiap harinya melihat penampakan berbagai makhluk penghuni di sana. Hanya saja tidak ada lagi gangguan fisik yang terjadi karena setiap harinya mereka menyuguhkan kopi dengan garam tersebut. Percaya atau tidaknya tergantung pribadi masing-masing. Tapi bagi orang-orang tersebut, mereka percaya bahwa pertukaran mungkin diperlukan, seperti mengganti harga keselamatan mereka dengan hal yang disenangi oleh makhluk-makhluk itu. Kurang lebih 1 tahun masa pembangunan rumah telah berlalu. Kini telah nampak rumah bercat putih pada dinding dan marmer sebagai lantainya. Terkesan mewah pada zaman itu. Kini keluarga kecil Pak Sutar mulai menempati rumah itu. Rumah yang terpaksa dibangun menghadap ke timur sesuai dengan keinginan pemiliknya, tetapi tidak dengan para pekerja yang tahu menahu perihal malapetaka apa saja yang akan terjadi pada penghuni jika rumah tetap dipaksa berdiri menghadap ke timur itu. Syukuran diadakan atas kepindahan mereka ke rumah baru tersebut. Para warga berdatangan untuk bacaan. Terlihat pula 20 santri yang diundang untuk mengaji beserta kiai dan mudzin. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya kita punya satu rumah lagi, ucap Bu Sutar dengan senyum tampak menghiasi wajahnya yang ayu itu. Iya Bu, doakan rezeki Bapak lancar, biar bisa bikin rumah lagi, jawab Pak Sutar sambil mengelus kepala putranya yang ada di dekapan istrinya itu. Iya, syukuran pindah rumah ini dibarengi oleh akikah dan 1 bulanan putra ketiga mereka. Dari sini semuanya dimulai. Brak! Terdengar keras sekali dari arah dapur, seperti sesuatu yang tengah dibanting dan diremukkan. Masya Allah, semua terkejut mendengar suara itu. Pak Sutar segera berlari ke dapur untuk mengecek apa yang terjadi dan disusul oleh beberapa pria. Sambil berusaha mengangkat lemari besi yang menjadi tempat piring itu, wajahnya sangat tegang dan keheranan tampak jelas di matanya. Beberapa pria tadi ikut membantu Pak Sutar, diantaranya membereskan peralatan makan yang berserakan di lantai. Astagfirullah, kok bisa gini Pak? Ucap seorang warga. Tampak hancur kaca belakang lemari itu, dan semua besinya bengkok tak beraturan, seperti habis diremas oleh sesuatu. Di ruang tamu, semua orang sedang berbisik satu sama lain dengan suara lirih atas apa yang baru saja terjadi. Benar kataku kan, Mbah Jebung gak akan terima kita ngaji di sini, bisik seorang santri. Bancakan dilanjutkan. Semua orang kembali ke ruang tengah. Di sini berjejer 5 buah ambek tumpeng yang berukuran besar
dengan ayam panggang utuh di atas masing-masing tampahnya. Terdengar suara tawa anak kecil entah dari mana asalnya. Tawa itu menggema dari seluruh penjuru. Para warga yang mulai ketakutan bergegas mempercepat acara tersebut dan diakhiri dengan membagikan makanan itu secara rata kepada semua yang hadir. Mereka semua pun memberi ucapan selamat kepada keluarga Pak Sutar, lalu berpamitan kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya, mereka semua dikagetkan dengan penampakan pocong di atas meja rumah mereka masing-masing. Bukan hanya satu atau dua rumah, tapi seluruh rumah menyaksikan mayat terbungkus itu. Suara jeritan dari para wanita dan anak-anak membuyarkan keheningan malam itu. Semuanya berhamburan keluar rumah dan memenuhi jalanan dusun kecil itu. Beberapa dari mereka tampak syok dengan apa yang baru saja terlihat jelas dengan mata kepala mereka. Bahkan sebagian anak-anak pingsan dan terkena sawan hingga demam mendadak. Jeritan itu terdengar hingga rumah jar jauh. Tentu saja rumah Pak Sutar. Para santri dan keluarga Pak Sutar segera keluar dari rumah dan memastikan apa yang sedang terjadi. Mereka berjalan ke halaman salah seorang warga. Di sana nampak beberapa anak kecil tergeletak pingsan. "Ada apa ini, Bu?" tanya seorang santri kepada ibu-ibu yang tengah menenangkan anaknya yang menangis sangat kencang. "Sepulang bacaan dari rumah Pak Sutar, semua rumah didatangi pocong, Mas. Pada tidur di atas meja," ungkapnya dengan nada sendu, seakan mereka sedih dan khawatir apabila putranya terkena sawan. "Sini Pak, Bu," undang seorang santri yang membawa seteko air dan beberapa gelas di tangannya. Ia membagikan air minum ini kepada anak-anak yang menangis dan warga yang pingsan. Sejenak waktu berlalu, keadaan mulai tenang dan membaik. Semua warga kembali ke rumah. Di dalam rumah masing-masing, mereka membuka bungkusan makanan yang baru saja diterima dari rumah Pak Sutar. Betapa terkejutnya mereka melihat makanan yang terlihat enak dan menggiurkan berubah menjadi lembek, lengket, dan mengeluarkan bau seperti makanan basi. "Jangan dimakan," terdengar suara yang familiar dari tengah jalan. "Jangan dimakan kalau nggak mau sakit perut. Makanan habis diinjak-injak demit." Suara yang dihafal oleh semua warga dusun. Benar, itu suara Mbah Rijan. "Udah, cepat tutup semuanya pintunya," perintahnya. Semua orang segera menuruti aba-aba itu dan menutup jendela serta pintu rumah mereka. Langsung saja kakek itu kembali ke rumahnya setelah memperingati warga. Para santri dan keluarga Pak Sutar yang masih berada di pelataran dusun itu pun nampak heran. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Sutar dan melanjutkan pengajian. Di depan gerbang, "Loh Pak, Bu, pintunya kok tertutup? Apa tadi ada yang kunci?" tanya seorang santri. "Enggak tuh Mas, tadi buru-buru, gak sempat nutup pintunya," jawab Bu Sutar yang masih menggendong bayinya. "Bu, Damar mana?" tanya Mas Galuh, anak pertama Pak Sutar dengan panik. "Loh, Ibu gak tahu loh, dari tadi Ibu ngikutin bapakmu," ucapnya tidak kalah panik. "Pak, pintunya gak bisa dibuka, katanya dikunci," seorang santri berteriak pada Pak Sutar yang berada di dekat pagar rumahnya. "Masa sih? Aku ya gak ngunci," jawab Pak Sutar yang mendekat dan mencoba memutar gagang pintu. "Pak, Damar hilang Pak," adu Bu Sutar pada suaminya. "Astagfirullah, apalagi ini?" keluh Pak Sutar yang semakin membingung. Pintu masih belum bisa terbuka, ditambah hilangnya Damar. "Mas, tolong pinjamkan linggis di rumah tetangga," pinta Pak Sutar pada salah seorang santri. Santri itu mengangguk dan segera berlari menuju salah satu rumah. Ia kembali dengan membawa apa yang dipinta oleh Pak Sutar tadi.
Ini Pak. Pak Sutar segera meraih linggis itu dan berusaha membuka pintu dengan mencongkelnya. Pintu berhasil dibuka dan semua orang mencari Damar. Mar, Damar. Nak, di mana sih kamu, Nak? Damar ketemu di sini, ucap seseorang dari arah belakang. Rupanya Damar meringkuk di balik pintu kamar belakang. Kamar itu gelap gulita dan bau cat yang masih baru menjalar di seisi ruangan. Masya Allah, Nak, ngapain kamu di sini? Ucap Pak Sutar pada Damar sembari meraih badan putranya untuk digendong keluar. Damar masih saja menangis sesenggukan dan keadaannya yang tidak karuan membuat semua orang merasa kasihan. Jahat, Damar takut, ucap Damar dengan terbata-bata dan tetap menangis sesenggukan. Ia menenggelamkan wajahnya pada bahu ayahnya itu. Entah apa yang terjadi pada anak itu hingga baju koko putih yang dikenakannya menjadi kotor berantakan. Tangis Damar mulai mereda. Kini ia telah lelap di pangkuan kakaknya Galuh. Bu Sutar yang duduk memandangi putra keduanya terlihat berusaha sekuat tenaga untuk membendung air mata. Itulah perasaan bersalah seorang ibu yang tanpa sengaja teledor mengawasi putranya. Dah Bu, jangan sedih. Adik gak apa-apa gitu, istirahat Gih. Ucap Mas Galih lirih memandang ibunya dengan senyum. Sini, Chandra biar aku gendong, pinta Pak Sutar pada sang istri. Ia pun memberikan putra bungsunya pada sang suami, lalu masuk ke dalam kamar. Bu Sutar berusaha memejamkan mata agar setidaknya menyingkirkan rasa lelah yang ada. Di luar masih terdengar lantunan ayat-ayat suci yang dibaca oleh para santri. Pelan-pelan suara itu semakin menipis, hingga terdengar lagi di telinga Bu Sutar. Tanda bahwa ia sudah terlelap. Tiupan kecil terasa pada wajahnya. Mau tak mau, ia membuka pelan matanya. Gelap. Ia yakin masih berada di kamarnya tadi. Tapi mengapa semuanya gelap? Ia berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke arah saklar lampu mati. Lampunya tidak menyala. Pintu kamar terbuka. Ia melangkah keluar dan mencari keberadaan keluarganya. Pak, Pak. Bu Sutar berusaha memanggil suaminya. Ia berpikir bahwa mungkin pengajian telah usai. Pak, loh, di mana sih? Kok gak ada siapa-siapa? Suara berisik terdengar dari arah dapur. Suara yang sangat ramai. Terdengar banyak orang yang sedang bercakap-cakap. Bu Sutar mulai berjalan ke arah dapur. Dibukanya pintu pembatas ruang belakang dengan dapur itu. Hanya sejengkal ia membuka pintu itu, sengaja untuk berjaga apabila asal suara itu adalah sekelompok maling. Bukan dapur yang dilihatnya, tetapi malah pasar templek. Pasar kaget. Terlihat banyak orang berlalu lalang di sana. Apa ini? Di mana aku? Kenapa dapurnya hilang? Di saat semua pertanyaan itu memenuhi pikirannya, tiba-tiba sebuah sentuhan mendarat di punggungnya. Sentuhan yang berubah menjadi elusan lembut. Bu Sutar terkesiap dan segera membalikkan badannya. Nampak seorang wanita cantik bergaun merah dengan payung terbuka di tangan kirinya. Perempuan itu tersenyum kepadanya, senyuman yang terlihat sangat anggun dan menawan. Kulitnya putih semulus beras dengan mata yang indah, juga bibirnya yang sedikit tebal, membuat Bu Sutar sejenak mengagumi parasnya itu.
Ia meraih tangan Bu Sutar dengan lembut dan menuntunnya menaiki anak tangga menuju lantai atas. Saat tiba di sana, Bu Sutar melihat banyak sekali monyet tanpa ekor dengan mata merah memenuhi ruangan. Puluhan, mungkin ratusan monyet berkumpul di sana, seperti sedang menanti mangsa. Tiba-tiba perempuan tadi menarik tangan Bu Sutar ke depan. Tarikannya sangat kencang, hingga Bu Sutar tersungkur ke depan. Dengan segera monyet itu berkerumun dan mencakari tubuh Bu Sutar. Suara hantaman pada tembok sekeliling rumah Pak Sutar, dibarengi oleh jeritan Bu Sutar yang meledak hebat, membuat seisi rumah menjadi panik. "Bu, Ibu, bangun Bu, ada apa Bu?" tanya Mas Galuh sembari mengguncang-guncangkan tubuh ibunya yang menggelinjang tak karuan. Bu Sutar belum juga sadar. Suaminya yang panik pun segera mengguyurkan air minum ke wajah istrinya itu. Akhirnya ia sadar. Badannya tergolek lemas di atas kasur. Matanya terbuka. Terlihat mengalir air mata dari ujungnya. Tangis mereka pun pecah. Mas Galuh tak kuasa melihat keadaan ibunya. Luka-luka goresan nampak di beberapa bagian tubuh sang ibu. Beberapa santri hanya melihat dari luar kamar, bukan karena tiada rasa simpati. Namun, mereka sibuk mengatasi situasi di luar. Suara hantaman terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Semua santri mengaji lebih keras lagi. Semakin keras dan beradu dengan suara benturan-benturan di tembok itu. Pak Sutar memeluk erat Damar sambil menggendong Chandra di dekapannya. "Bu, gimana? Udah mendingan?" tanya Pak Sutar yang tengah duduk di ranjang, di samping istrinya yang masih lemas dan berusaha sekuat tenaga agar tetap terjaga. Bu Sutar baru menyadari bahwa yang ia alami tadi adalah mimpi, namun bagaimanapun ia masih syok karenanya. Sudah Pak," ia menjawab dengan susah payah. Nafasnya belum stabil dan tersengal-sengal. Air matanya pun menggenang kembali. Di sisi lain, suara benturan pada dinding telah hilang dan berganti dengan ketukan pada kaca-kaca rumah mereka. Masih sangat jelas ingatan yang tertanam pada semua orang yang di malam itu berada di rumah Pak Sutar. Ratusan pasang mata menatap orang-orang di dalam rumah. Tampak sangat jelas para makhluk itu memperlihatkan wujud mereka. Tangan mereka berebut menggedor-gedor kaca rumah tersebut hingga suara bentakan menghentikan mereka. "Pergi! Di sini bukan wilayah kalian!" bentak seorang pria. Ya, siapa lagi jika bukan Mbah Rijan? Namun ada yang berbeda dengannya. Di belakangnya ada sosok pria yang kelihatan sudah sangat tua, berbadan tinggi tegap dengan rambut hitamnya. Entah siapa sosok di belakang Mbah Rijan itu. Sesaat setelah suara bentakannya tadi, makhluk-makhluk yang berada di luar rumah mulai menghilang hingga tiada siapapun di luar, hanya menyisakan Mbah Rijan seorang diri. Mbah Rijan melangkah mendekati rumah dan mengetuk pintu. Pak Sutar yang sedari tadi mengamati segera membukakan pintu. "Silakan masuk, Mbah," tawar Pak Sutar. "Gak apa-apa nak, di sini saja. Jangan lupa jaga anak bungsumu. Baunya membuat penghuni dalam keluar hingga sini," jelas kakek itu. "Satu lagi, jangan meninggalkan istrimu sendirian, apalagi saat ini belum selesai masa nifasnya." "Sudah dulu, aku mau pulang," tutup Mbah Rijan. Pak Sutar hanya memandangi Mbah Rijan yang melangkah menjauh. Salah seorang santri yang memiliki kelebihan menjelaskan pada Pak Sutar maksud perkataan Mbah Rijan tadi. Menurutnya, anak bungsu Pak Sutar memiliki kelebihan dan kebetulan wetonnya berjumlah sangat tinggi, hingga membuat para makhluk tadi berebut menemuinya. Dan tentang Bu Sutar, ia baru saja diganggu oleh gadis gaun merah dan kera-keranya yang suka dengan bau darah kotor. Pak Sutar hanya terdiam
mendengar pernyataan santri itu. Sesekali ia menengok istrinya yang tengah menyusui putra bungsunya di kamar mereka. Memang begitulah sifatnya. Ia tidak pernah merespon bila ada orang yang memberitahunya tentang hal-hal mistis. Entah apa yang ada di pikirannya, hingga seperti acuh tak acuh meskipun sudah banyak bukti nyata di hadapannya. Tak terasa jam telah menunjukkan pukul 2 pagi. Para santri akhirnya pamit untuk pulang, dan malam itu mereka sekeluarga tidur di kamar utama, di ranjang besar yang cukup untuk menampung 5 orang dewasa. Esok harinya, Pak Sutar berangkat ke kantor dengan wajah yang tampak kelelahan. Mas Galuh tetap di rumah untuk menjaga ibu dan adik-adiknya. Siang itu mereka habiskan untuk membereskan sisa-sisa barang yang belum sempat ditata kemarin. Di sore harinya, "Assalamualaikum," ucap Pak Sutar sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya. Terlihat Bu Sutar tengah duduk di bangku sudut ruang tamu mereka. Ia menyambut suaminya dengan senyum menyimpul. Tak terdengar sama sekali jawaban salam dari mulutnya. Hingga Pak Sutar kembali bicara. "Chandra mana, Bu? Kok nggak kamu gendong?" Bu Sutar bukannya menjawab, ia malah menatap suaminya dengan aneh, hingga salah satu matanya tampak memicing. "Pak, udah pulang toh?" ucap Bu Sutar yang datang dari arah dapur sambil menggendong Chandra. Pak Sutar sangat terkejut mendapati istrinya itu. Jika ini adalah istrinya yang asli, lalu siapakah yang tadi? Sosok itu hilang seketika saat Pak Sutar berbalik arah. Makhluk itu duduk tadi. "Ada apa, Pak?" tanya istrinya kembali. "Enggak apa-apa." "Masa apa tadi?" Entah mengapa ia menyembunyikan apa yang baru saja ia alami dari istrinya. Mungkin ia masih tidak mau mengakui bahwa pilihannya menentang saran orang-orang adalah hal yang salah. Ia sudah berulang kali diingatkan oleh orang-orang, mulai dari para pekerja yang ia minta untuk membangun rumahnya itu, para tetangga, bahkan mertuanya sendiri. Itulah akibatnya bila terlalu menutup mata dan telinga dari saran orang lain. Setelah lelah seharian bekerja, Pak Sutar segera mandi, lalu makan bersama keluarganya di dapur. Istrinya masih kesal karena banyak perabotan di dapur yang rusak tiba-tiba, seperti lemari beserta isinya kemarin yang dihancurkan oleh entah makhluk apa. "Pak, gimana sekolahku?" tanya Galuh. Galuh pada saat itu baru saja memasuki masa SMA. "Udah Bapak mintakan izin absen untuk sebulan," jelas Pak Sutar. Mas Galuh tampak tersenyum tenang mendengar perkataan bapaknya. "Loh, Galuh, baru saja masuk SMA kok mau gak masuk sebulan?" timpal ibunya. "Alah, gak apa-apa, biar jagain kamu sama adik-adiknya. Misal, kalau aku gak ada di rumah," ujar Pak Sutar sambil melahap makanan di piringnya. Malam hari pun tiba. Pak Sutar, istri beserta Damar dan Chandra tidur sekamar, sedangkan Mas Galuh tidur di kamar sebelahnya. Saat semua sudah terlelap, tiba-tiba terdengar suara ramai di luar kamar mereka. Suara seperti jalanan yang sangat ramai. Terdengar banyak orang berbincang-bincang, tertawa, dan suara derap langkah melewati dalam rumah mereka. Sesekali terdengar suara gemerincing delman dan hentakan dari kaki kuda. Pak Sutar terbangun karena suara-suara itu. Ia melihat di sampingnya, sang istri masih lelap dalam tidur sambil menyusui putranya. Ia turun dari ranjang dan bergegas membuka pintu kamar. Tidak ada siapapun di sana. Bahkan suara yang berisik tadi lenyap seketika. Ia menutup kembali pintu kamar dan merebahkan diri di ranjang tadi. Ia kembali terlelap dan beberapa saat setelahnya ia berguling ke kiri. Kosong. Tangannya tidak mendapati Damar yang seharusnya tidur di sana. Ia terkesiap dan segera berlari keluar kamar. Dicarinya keberadaan Damar. Pak Sutar mengecek semua ruangan dan tidak ada Damar dimanapun. Menengok sudah pukul 3 pagi dan Damar hilang entah kemana.
Ia bingung dengan apa yang harus diperbuat, hingga suara ketukan terdengar dari pintu depan. "Bapak, Damar pulang." Suara anaknya terdengar dari luar. Pak Sutar bergegas membuka pintu depan. Damar, iya, dia seorang diri berdiri di depan pintu. "Kamu ini dari mana? Kok ngilang tengah malam?" tanya Pak Sutar dengan nada setengah membentak. Tangannya mencengkram kuat badan anaknya. Damar yang takut mulai menangis dengan teriakan khas anak seusianya. "Udah, ayo masuk, jangan nangis. Nanti ibumu bangun," ajak Pak Sutar. Ia segera menggendong Damar masuk lalu menutup pintu dan mendudukkan putranya di kursi ruang tamu. Ia masih penasaran bagaimana Damar yang penakut itu bisa keluar di tengah malam. "Kamu tadi kemana, Nak?" tanya Pak Sutar dalam posisi berlutut di lantai, menghadap putranya yang ada di atas kursi. "Beli jajan, Pak," jawab bocah itu. Pak Sutar bingung. Rumah ini jauh dari pasar, lagi pula ini tengah malam. Sangat tidak mungkin ada orang yang berjualan. "Lah, Damar kok bisa keluar, gimana caranya, Nak?" telisik Pak Sutar. Putranya menatapnya lalu menggerakkan tangannya, isyarat agar ayahnya mendekat. Ia lalu berbisik, "Damar keluar sama tante," bisiknya lirih. "Tante?" Pak Sutar adalah anak tunggal dan istrinya hanya mempunyai satu kakak laki-laki. Siapa bule yang Damar maksud? Dahinya mengerut, matanya menelisik setiap detail tubuh putranya. "Damar beli jajan apa aja tadi, Nak?" tanya Pak Sutar. Si anak merogoh sakunya, kemudian mengeluarkan buntalan daun jati. Segeralah Pak Sutar meraih bungkusan itu dan membukanya. Matanya terbelalak melihat ungker jati dan berbagai serangga mati di dalam bungkusan itu. Ia membuka mulut putranya, tampak bekas-bekas kunyahan dari serangga yang telah dilahapnya. "Tante!" seru Damar sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah kaca depan. "Tante masuk sini dong." Senyum mengambang di wajah kecil itu. Hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh Pak Sutar membuat rasa takutnya tak tertahan lagi. Ia segera membuang bungkusan itu dan menggendong putranya, berlari secepat mungkin menuju kamar dan mengunci pintunya. Tawa khas Kunti terdengar dari belakangnya. Ia segera berbalik dan mendapati beberapa sosok perempuan tengah berkerumun di ujung ranjang. Mereka mengerumuni salah satu wanita yang tampak tengah menggendong sesuatu. Ia melangkah mendekat untuk memastikan apa yang ada di depan wanita itu. Chandra. Chandra tengah terlelap pulas di gendongan wanita itu. Pak Sutar segera membentak mereka. Namun para perempuan itu justru menampakkan senyum sinis dan tertawa sangat kencang, melengking hingga membuat telinga Pak Sutar sakit seketika. Suara hantaman dari entah apa membuat Bu Sutar yang tadi masih pulas terkesiap. "Apa itu, Pak?" tanya sang istri sambil menengok tempat sebelahnya. "Kosong, bayinya tidak ada di sana." "Loh, Pak, Chandra mana, Pak? Ya Allah, anakku di mana, Pak?" tanya Bu Sutar sambil panik. Ia mulai menangis histeris. Pak Sutar menyadari bahwa para wanita yang tadi menggendong anaknya hilang, tidak nampak lagi, dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Entah kemana mereka membawa Chandra. "Keluar kalian semua, ini jalanku, rumahku, tempatku. Siapa yang membuat perkara yang harus kena abunya?" teriak seseorang dari luar kamar. Mereka mengenali suara itu. Suara Mas Galuh, hanya saja terdengar lebih serak dan berat. "Nak, loh, kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Sutar sembari menangis ketakutan menatap putranya itu. "Sini kamu, Sutar. Kamu milih pergi apa anakmu kubawa?" ucap Mas Galuh dengan mata melotot. "Maaf," hanya kata itu yang terucap dari mulut Pak Sutar.
Damar gemetar ketakutan melihat kakaknya itu. Entah makhluk apakah yang merasuki raga kakaknya. Suara patahan tulang leher karena Mas Galuh menjambak kepalanya sendiri hingga lehernya patah ke kiri. Tawa Mas Galuh menggema di seisi ruangan. Hahaha. Ia tiba-tiba lari melesat ke arah tangga dan naik menuju lantai atas. Saat Bu Sutar hendak menyusul putra pertamanya itu, tiba-tiba seperti ada yang jatuh di halaman depan. Pak Sutar segera berlari menuju ke sana. Mas Galuh terkapar di halaman berpaving itu. Darah keluar dari rongga telinga dan hidungnya. Tangannya bengkok ke belakang dan kakinya pun patah. Suara senggal nafas dari tenggorokan Mas Galuh. Di sisi lain, Mbah Rijan mengetuk beberapa pintu rumah warga dan mengajak bapak-bapak pemilik rumah untuk menuju rumah Pak Sutar. Permisi, ucap Mbah Rijan. Silakan Mbah, ada apa kok jam segini kemari? Tanya seorang warga. Dah, ayo ikut aku, bantu bangunin para pria yang kemungkinan bisa dimintai tolong, perintah Mbah Rijan. Akhirnya terkumpul sekitar 7 pria di sana. Mau ngapain kita Mbah? Tanya salah satu di antaranya. Ada yang tidak beres. Ayo pergi ke rumah Sutar, jawab Mbah Rijan. Tepat ketika mereka sampai di sana, Mas Galuh baru saja melompat dari lantai atas. Mereka semua terkejut, tidak terkecuali Mbah Rijan. Wajah kakek itu merah padam, namun ia berusaha menahan amarahnya. Cepat tolong mereka. 2 orang ikut aku, 2 lainnya tolong urus anak dan istrinya. 1 orang mengeluarkan mobil Pak Sutar dan 2 orang lainnya menggotong tubuh Mas Gali ke dalam mobil. Pak Sutar sangat syok dan merasa teramat hancur akibat kebodohannya sendiri. Jika saja ia tak memaksakan kehendak untuk membangun rumah di atas tanah itu, keluarganya pasti baik-baik saja saat ini. Di dalam rumah, 1 pria membantu Bu Sutar berjalan dan mencoba menenangkannya yang masih menangis histeris, dan 1 lainnya menggendong Damar menjauh agar tidak melihat apa yang terjadi saat itu. Mas Galuh dilarikan ke rumah sakit daerah, namun karena penanganan kurang memadai pada saat itu, ia segera dilarikan ke rumah sakit daerah Semarang. Di sisi lain, Bu Sutar dan Damar diantar oleh para warga ke rumah orang tuanya yang berada di desa yang menjadi induk dari duku itu. Orang tuanya sangat terkejut mendengar penjelasan dari warga, apalagi terlihat putri dan cucunya itu tampak memandang kesedihan dan trauma mendalam. Ditambah lagi Chandra, bayi mungil yang harusnya selalu berada di dekat sang ibu, entah kemana. Kasihan dia bila harus menahan haus. Kondisi Bu Sutar mengenaskan. Luka-luka di tubuhnya akibat mimpi beberapa hari lalu yang dialaminya tampak membiru. Matanya tampak sayu dengan lingkaran hitam di bawahnya. Suami bodoh, umpat ayah mertua Pak Sutar. Itu akibatnya kalau nggak dengerin apa kata orang tua, tandasnya. Yang sabar ya nak, Damar biar ibu mandiin, kamu yang kuat, sholat dan berdoa biar Chandra cepat ketemu, ucap ibu dari Bu Sutar yang terlihat masih juga menangisi keadaan keluarga putrinya itu. Sedangkan Bu Sutar, tatapannya kosong, wajahnya datar tanpa ekspresi, bahkan air mata tidak lagi nampak berada di sana. Mungkin batinnya sudah terlalu sakit saat ini. Di pagi buta sebelum fajar tiba, Mbah Rijan dan 2 orang yang tadi diajaknya melakukan ritual di sumur sendang belakang rumah itu. Kedua pria tadi diminta memagari rumah dengan bambu kuning dan garam. Mbah Rijan yakin Chandra hanya disembunyikan di sekitar rumah. Kalau kalian sudah selesai memagari, temui aku di sendang sana, perintah Mbah Rijan pada keduanya. Nggih Mbah. Mereka segera menuju pekarangan salah satu warga dan membabat sebagian besar bambu kuning itu. Dibawanya bambu itu ke rumah Pak Sutar dan mereka mulai menanam batang-batang bambu itu di sekeliling rumah. Garamnya mana nih Bang? Tanya salah satunya. Coba cari di dapur sana. Seorang dari mereka segera melesat ke dapur dan membawa setoples besar garam dapur. Ditaburlah garam-garam tersebut mengelilingi rumah lalu diakhiri dengan membaca Al-Fatihah untuk mengunci area itu.
Mereka kemudian berlari ke arah sendang belakang rumah tersebut. Di sana tampak Mbah Rijan tengah duduk bersila sambil menutup mata menghadap sumur tua di depannya. "Kalau nanti mataku terbuka, cepat bungkus badanku dengan kafan ini. Telat sebentar, nyawamu bisa celaka," ujar Mbah Rijan pada keduanya. Mereka berdua hanya menelan ludah dan merasa ngeri. "Apa saja yang nampak nanti jangan digubris. Kalau perlu tinggal ngoceh sendiri. Satu lagi, panggil semua wanita ke sini. Suruh mereka mencari Chandra sampai ketemu setelah kalian berdua membungkusku." Itulah pesan terakhir Mbah Rijan pada mereka. Kakek tersebut mulai merapalkan mantra. Masih dalam keadaan menutup mata, mulutnya komat kamit dan jari-jarinya mencakar tanah. Dua pria tadi mulai merasakan hawa tidak enak. Salah seorang segera mengambil mori di sebelah Mbah Rijan, jaga-jaga agar mereka tidak kecolongan. "Bang, kok panas dingin gini badanku?" keluh salah satu orang. "Sama, aku juga. Ayo bahas apa kayak gitu?" timpal kawannya. Mereka mulai hanyut dalam obrolan panjang. Meskipun pada dasarnya mereka menyadari banyak makhluk mengerumuni mereka berdua, seperti para hewan yang tengah menunggu waktu untuk melahap mangsa. "Mas, kok nggak pulang? Anak kita nyariin loh." Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita mendekat ke arah mereka. Itu loh istrimu," ujar satu pria pada kawannya. "Salah bang, orang istrimu kok. Tiap hari tidur bareng masa lupa?" Mereka tertawa terbahak-bahak. Perempuan tadi ikut tertawa dan kini menunjukkan wujud aslinya. "Beh, nggak doyan aku sama beginian. Cantikan Lasemi yang punya warung di pojokan sana itu loh," canda mereka. Mata mereka kembali mengawasi Mbah Rijan. Betapa terkejutnya mereka mendapati si kakek tidak ada di sana. Karena ketakutan, nyawanya bisa saja melayang. Muncul ide untuk membungkus diri mereka dengan kafan itu. "Kalau kita sembunyi pakai kafan ini aman bang kayaknya." "Ya udah, ayo cepetan keburu mati." Dan rencana mereka berhasil. Tubuh Mbah Rijan yang entah dikuasai oleh siapa mendekat ke arah mereka. Perangkap yang dipasang telah dimasuki, umpan yang diberi telah dimakan. Kini mereka bersiap untuk menangkap buruan. 1, 2, 3. Bersama-sama mereka keluar dari dalam kafan dengan tiba-tiba lalu segera menangkap tubuh Mbah Rijan dengan kafan tadi. "Hei, jin rendahan, setinggi apapun derajat kamu, masih tinggi derajat kami para manusia," ucap mereka. Dengan sigap mereka menali Mbah Rijan yang terbungkus kafan dan meninggalkannya di dekat sumur itu. Tampak badannya kini sudah tak bergerak lagi. Mereka segera membangunkan semua warga, mengumpulkannya dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Akhirnya mereka semua menuju rumah Pak Sutar. Semua wanita disuruh untuk mencari keberadaan Chandra dan para pria membawa tubuh Mbah Rijan ke halaman depan. Semua wanita telah mencari di segala penjuru rumah itu, namun Chandra masih belum juga ditemukan, hingga terdengar teriakan seseorang. "Ini loh, anaknya di sini." Tampak seorang wanita muda membuka gentong tempat menyimpan beras. Para ibu-ibu yang panik segera menghampiri gentong itu. Benar saja, Chandra ada di dalam sana. Namun bagaimana bisa ada di situ? Sedangkan semua orang telah berulang kali mengecek seluruh isi rumah, namun tidak ada Chandra di sana tadi. "Tunggu, siapakah wanita tadi?" Mereka semua saling tatap dan bertanya satu sama lain tentang perempuan muda tadi. Perempuan dengan baju sederhana khas gadis desa, rambut panjangnya yang diikat membentuk ekor kuda. Mereka tidak mengenalnya karena tentu saja ia bukan warga dusun. Lalu kemana perginya si gadis? Tidak ada yang tahu dan menyadari kapan perempuan itu datang dan pergi, seakan tiba-tiba muncul dan hilang seketika. "Mari cepat diantar ke ibunya." "Ya Allah, kasihan banget nak kamu," ucap seorang ibu-ibu yang meraih tubuh mungil Chandra lalu mendekapnya. Para wanita di sana menangis haru serentak. Di luar rumah, para pria tengah merokok dan berbincang-bincang di depan rumah Pak Sutar.
sambil menunggu matahari terbit lebih tinggi, baru membukakan ikatan di tubuh Mbah Rijan. "Pak, ini anaknya udah ketemu. Ayo cepetan diantar ke sana," ucap ibu tadi. Mereka pun segera mengendarai motor menuju desa induk. Di sana nampak rumah orang tua Bu Sutar sangat ramai, penuh sesak oleh para tetangga yang ingin tahu apa yang terjadi. "Bu, ini Nak Chandra, udah ketemu." Bu Sutar yang baru saja selesai sholat segera berlari keluar rumah melewati banyak orang yang sedari tadi berkerumun di rumahnya. "Alhamdulillah," ucap serentak para warga. Bu Sutar menangis haru sejadi-jadinya. "Dah Nak, cepat dibawa masuk disusuin. Kasihan dia pasti haus sekali," ujar seorang warga. "Makasih banyak ya Pak, Bu," ucap Bu Sutar pada mereka. Mereka berdua yang mengantarkan putra bungsunya. Kedua orang itu hanya membalas dengan senyuman lega di wajah mereka. Di sisi lain, Pak Sutar yang berada di ambulan bersama putra sulungnya menuju ke Semarang menangis di sepanjang perjalanan. Dua orang tetangga yang membantunya sedari tadi hanya bisa diam menatap Pak Sutar. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan untuk menenangkan orang yang sedang kalut. Terdengar bunyi telepon genggam dari saku Pak Sutar. Pada zaman itu, telepon genggam adalah barang yang tidak semua orang bisa memilikinya. Pastilah orang kaya saja yang mampu membelinya. "Halo," ucap Pak Sutar. Entah apa yang didengarnya di telepon. Wajahnya berubah menjadi merah padam, lalu segera mematikan panggilan itu. Rupanya yang baru saja menelpon adalah ayah Pak Sutar. Ia menyuruh anaknya untuk segera pulang dan membiarkan Mas Galuh dijaga oleh yang lainnya. Kakek mana yang berpikir nyawa cucunya tidaklah penting, dan orang tua mana yang akan tega meninggalkan anaknya di saat seperti ini. Pak Sutar terlihat sangat emosi mendengar ucapan ayahnya. Di sisi lain, Mbah Rijan masih tergeletak di halaman rumah Pak Sutar. Kain yang membungkus tubuhnya belum juga dilepas. "Paman, kok itu nggak dibuka-buka?" tanya anak kecil seusia Damar. "Nunggu mataharinya agak tinggi daripada isinya belum keluar sepenuhnya," jawab lelaki itu. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya tubuh yang dipocong itu bangkit untuk duduk. Ibu-ibu yang berada di sana kaget bukan main, hingga menjerit dan berlari menjauh, membuat para lelaki di sana tertawa terbahak-bahak. "Yang kalian takutin apa toh mbak? Itu cuma Mbah Rijan," ejek salah seorang pria. Mereka pun membuka bungkus itu lalu menatap Mbah Rijan yang tampak pucat dan lemas. "Gimana Mbah? Baik-baik saja?" "Pusing kepalaku, tolong minta air campur jeruk purut," pinta Mbah Rijan pada warga. Seseorang yang merasa mempunyai pohon jeruk nipis segera berlari ke rumahnya untuk mengambil buah jeruk itu. Lalu diberikanlah air jeruk itu kepada Mbah Rijan. Saat meminumnya, ia nampak sangat kesakitan hingga hampir meronta. Entah apa yang dirasakannya. Mungkin itu terasa pedih karena tubuhnya baru saja kerasukan. Siang itu, para warga yang tadinya berkumpul di rumah orang tua Bu Sutar tampak sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Terlihat mobil sedan tua terparkir di halaman depan rumah itu, dan datanglah pemuda ke sana. Sebut saja namanya Adi. "Assalamualaikum." "Kula nuwun," ucap Kang Adi sembari mengetuk pintu rumah. "Waalaikumsalam. Sini Nak, duduk dulu." Ibunda Bu Sutar mempersilahkan tamunya untuk duduk. "Gimana Bu? Ada apa kok saya dicariin Bapak?" tanya Kang Adi. "Minta tolong Mbak Retno kamu antar ke Semarang ya Nak. Tanpa saya ceritain juga pasti kamu udah dengar." Jelasnya Kang Adi hanya mengangguk pelan kemudian mengalihkan pandangan pada Bu Sutar. Iya, perempuan yang ia kenal dengan sebutan Mbak Retno itu tengah duduk bersimpuh di lantai sambil menggendong putranya. Entah tatapan kosong dari mata itu sedang membayangkan apa. "Ini kuncinya bawa dulu. Sekarang pulanglah ambil keperluanmu. Habis itu datang lagi ke sini, terus kita berangkat," perintah wanita tua yang Kang Adi anggap seperti ibunya sendiri itu. "Iya Bu, mari," tutupnya. Selesai mengemasi barang bawaannya itu,
Kang Adi segera menuju rumah tetangganya tadi. Terlihat Bu Sutar menunggu kedatangannya. "Di, berangkatlah. Hati-hati ya nak, tolong jaga mbakmu," ucap ayah Bu Sutar yang menggendong Damar. Bocah itu tampak sangat lengket dengan eyang kakungnya. "Iya pak, saya berangkat dulu ya," jawabnya sambil meraih tas di tangan Bu Sutar, lalu memasukkannya ke mobil. "Silakan mbak." Mobil terlihat semakin menjauh. Damar sama sekali tidak menangisi kepergian ibunya itu. "Yang sabar ya mbak, insya Allah Galuh bisa sehat lagi," kata Adi pada Bu Sutar. "Iya Di, doakan," balas Bu Sutar. Berjam-jam perjalanan mereka lalui tanpa obrolan sedikit pun. Beberapa kali terlihat Bu Sutar menyusui Chandra hingga Kang Adi harus menjaga pandangannya. Tak bisa dipungkiri, ia masih memikirkan wanita beranak 3 itu. Mbak Retno yang hanya selisih 2 tahun lebih tua darinya. Masih teringat jelas masa kecil saat mereka bermain bersama-sama di desa dengan anak-anak lainnya. Bagi Adi, Mbak Retno adalah sosok wanita idaman yang ingin dipinangnya saat sudah besar nanti. Namun apa daya, di usia 14 tahun, Retno dipinang oleh Sutar, pemuda dari desa sebelah, yang kaya raya, pekerjaannya pun mapan. Ia hanya bisa mengamati Retno dari kejauhan. Hingga tak terasa sudah 16 tahun usia pernikahan wanita itu. Adi masih saja belum mendapatkan sosok pengganti Mbak Retno di hatinya. Setibanya di rumah sakit Semarang, mereka segera mencari kamar yang Galuh tempati. "Galuh mana?" tanya Bu Sutar dengan nada dan ekspresi datar pada suaminya yang berada di luar ruangan ICU itu. "Di dalam Bu, 1 jam lagi hendak dioperasi," jawab Pak Sutar dengan penuh rasa bersalah. Bu Sutar sama sekali tidak menatap wajah suaminya. Ia duduk menatap ruangan Galuh berada, tampak menggenang air mata di sana. 1 jam telah berlalu. Galuh dibawa keluar menuju ruang operasi. Bu Sutar menatap putranya yang tak sadarkan diri itu, mengundang iba bagi siapapun yang melihatnya. Dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya, alat bantu pernafasan, juga penuh perban yang membalut. Tubuh itu tampak mengenaskan. Jika semua rasa sakit itu bisa ia gantikan, tentulah ia akan memilih menanggung apa yang dialami putranya kini. Sebegitu besarnya kasih seorang ibu. Pak Sutar meminta kunci mobil yang ada di tangan Kang Adi. Ia mengatakan akan pulang terlebih dahulu bersama 2 tetangga yang tadi menemaninya. Kang Adi menatap Bu Sutar dan hanya dibalas anggukan seolah tak peduli olehnya. Di rumah orang tua Bu Sutar, akhirnya bergegas mengeluarkan motor CB100 miliknya. Sang istri segera menutup pintu lalu menggendong Damar menaiki motor itu. Entah hendak dibawa kemana cucu kesayangannya itu. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Mereka memasuki hutan yang masih sangat rimbun, di bagian yang masih menjadi satu dengan hutan yang menjadi hak wilayah Kabupaten Ngawi. Jalannya masih sangat buruk, hanya tanah dan bongkahan kecil bebatuan yang disebar di perhutani. Dalam, sangat dalam, mereka memasuki hutan itu, hingga laju kendaraan mereka mulai melambat, lalu berbelok ke jalan setapak yang hampir tidak terlihat karena tertutup semak-semak. Mulai nampak sebuah rumah tua yang sangat usang. Genting-gentingnya terlihat tipis dan menghitam. Kayu yang dipasang sebagai dinding pun mulai lapuk dan berayap. Di depannya terdapat pohon beringin yang sangat besar dan rindang. Akar-akarnya menjulur dari dahan atas hingga menutupi batang raksasanya. Di bawah pohon itu ada sumur yang lengkap dengan timbanya. Pria tua itu segera memarkirkan kendaraannya di sisi rumah, lalu menggendong Damar memasuki rumah tersebut bersama istrinya. "Permisi." "Silakan," terdengar jawaban dari belakang rumah. "Loh bang, mari masuk," jawab seorang pria yang kemungkinan seusia ayah Bu Sutar tersebut. "Yong, buatkan minum. Bang Woto sama Mbah Niti di sini." Biasa ditujukan untuk istri ataupun ibu. Tak lama perempuan seusia mereka berjalan dari arah dapur sambil membawa nampan berisi beberapa cangkir teh hangat. "Silakan mas, mbak. Udah lama nggak kesini. Giliran kesini kok nggak ngabarin dulu,"
Berutunya pada kedua tamu itu. "Ada perlu, Dek? Kami buru-buru ke sini," jawab Nyi Titi, yang langsung disambut oleh rangkulan perempuan yang dipanggilnya Dek tadi. Benar, Eyang Parwoto dan Nyai Niti Geno adalah nama orang tua Bu Sutar. "Gimana Bang? Ada apa sebenarnya?" tanya si tuan rumah. Belum sempat menjawab pertanyaan pria itu, Damar segera menyelak pembicaraan. "Eyang Wiro, Damar boleh main sama kelincinya enggak?" Para orang tua tersebut tersenyum bersamaan mendengar pertanyaan Damar. "Ya boleh dong nak, anak tampan," jawab istri Eyang Wiro dengan senyum lebarnya. Damar segera bermain keluar rumah menuju kandang kelinci bersama teman-teman lamanya. Teman-teman lama? Iya, Damar mempunyai banyak teman di sana. Mereka tidak jahat. Anak-anak itu adalah penghuni pohon beringin besar tadi. "Gini Dek, ada masalah dengan Retno. Aku gak tahu penyebab sebenarnya apa sampai semua bisa seperti ini," jawab Eyang Parwoto. Eyang Prawiro adalah pemilik rumah itu bersama istrinya Nisastri. Ia adalah sepupu laki-laki dari Eyang Parwoto. "Coba ceritakan semuanya Bang," pinta Eyang Wiro. Eyang Woto pun menceritakan semua kepada adik sepupunya itu. Terlihat Nyai Niti menangis mengingat keadaan rumah tangga putrinya itu. Nisastri yang merasa turut berduka pun tak terasa meneteskan air mata di wajahnya. Eyang Wiro mendengarkan dengan seksama cerita itu. Sesekali ia mengelus jenggotnya yang sudah mulai memutih. "Jadi maksud kamu, Sutar nekat bangun rumah di situ? Apa nggak ada yang ngelarang Bang?" tanya Eyang Wiro. "Semua orang sudah mengingatkan Dek, tapi ya begitu sifat Sutar. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keputusannya," jelas Eyang Woto. Eyang Wiro seketika memejamkan matanya. Beberapa menit seakan menerawang jauh. "Menantumu itu ada yang maksa. Dia udah tahu tanah apa yang dia tempati, tapi alasan dia hingga mau dipaksa, aku belum tahu Bang." Ia menghela nafas panjang. Galuh sengaja ditumbalkan Kunto Laknat itu biar ilmunya lebih tinggi, hartanya makin banyak. Makanya Sutar disuruh buat rumah di sana. Bocah bodoh, nggak tahu kalau anaknya mau dijadikan tumbal ayahnya sendiri. Lanjutnya, "Lalu kita harus gimana Dek?" tanya Eyang Woto. "Bu, ayo cepet beresin barang. Siap-siap, sekarang kita berangkat ke sana," perintah Eyang Wiro pada istrinya. "Nggih Pak," jawab Nisastri. Selagi Nisastri berkemas, orang-orang tua itu melihat Damar yang tengah asik bermain bersama teman-temannya. Walaupun hanya Eyang Wiro saja yang dapat melihat anak-anak itu, tapi Eyang Woto dan Nyai Niti sudah paham betul kelebihan cucunya. Hanya saja Damar kecil itu belum bisa membedakan antara manusia dan mereka. "Damar, sini nak," panggil Eyang Wiro. Damar berjalan mendekat ke saudara Eyangnya itu. "Ada apa Eyang?" tanyanya dengan polos. "Ayo ikut Eyang ke dalam. Eyang kangen Damar, pengen diceritain cerita-cerita seru sama Damar. Boleh?" tanya Eyang Wiro sembari mengangkat badan anak itu untuk digendongnya. Eyang Wiro bercengkrama dengan Damar. Anak itu cepat sekali bergaul dengan orang. "Damar temannya di rumah baru banyak ya? Coba cerita ke Eyang," pinta kakek itu. "Iya Yang, banyak tapi Damar gak tahu siapa namanya," jawabnya sambil memainkan jenggot Eyang Wiro. "Waduh, gimana masa gak diajak kenalan?" ucapnya sambil menepuk jidat lalu berguling seperti orang kehilangan keseimbangan. Tingkahnya itu berhasil membuat Damar tertawa cekikikan. "Damar abis diajak jalan-jalan tante," ucap Damar tiba-tiba.
Eyang Wiro mengerutkan dahinya, lalu matanya menengok ke arahnya Niti dan abangnya. Ternyata mereka berdua pun bingung mendengar pernyataan cucunya itu. Tante siapa sih, Mar? Kan bapak ibumu nggak punya adik. Gimana sih, Nak? Telisik Eyang Wiro. Damar punya tante kok, Eyang. Tante itu adiknya bapak. Jelas bocah itu. Akhirnya kini Eyang Wiro mengerti. Wanita yang tadi tampak berada di sendang saat ia menerawang ke sana adalah adik Pak Sutar, orang yang ditumbalkan terlebih dahulu sebelum Galuh. Namun Eyang Wiro sangat mengenal besan dari abangnya itu. Ia hanya mempunyai satu istri sah dan satu anak, yaitu Sutar. Anak yang ia korbankan pastilah putri dari salah satu simpanannya. Mereka semua segera pergi ke rumah Eyang Parwoto. Setibanya di sana, Eyang Prawiro segera mengajak ke rumah Mbak Retno. Di situ ia memulai ritualnya. Dibakarlah setungku kemenyan untuk memanggil mereka semua. Beberapa menit setelahnya, datanglah semua makhluk halus itu, tidak terkecuali Mbah Jebung. Ada apa, Nak? Kamu ini siapa? Tanya Mbah Jebung. Aku cuma manusia biasa, hanya ingin tahu apa salah yang diperbuat Sutar hingga cucuku menerima akibatnya. Ucap Eyang Wiro. Semua makhluk di sana tampak tertawa, kecuali Mbah Jebung. Ia hanya diam menatap Eyang Wiro dengan wajah tanpa ekspresi. Salah satunya karena ia berani membangun rumah di sini. Kedua, anaknya telah diserahkan sendiri oleh Kunto. Jawab Mbah Jebung sambil menatap tajam orang di hadapannya itu. Gak bisa, cucuku gak boleh disentuh siapapun. Bawa saja itu Kunto, bentak Eyang Wiro. Iya, Kunto adalah ayah dari Sutar. Dia seusia dengan Eyang Woto dan Wiro. Dan juga ialah yang ingin menumbalkan Galuh, cucunya sendiri kepada penguasa kerajaan di tepi hutan itu. Menurutmu siapa yang lebih keji? Kakek yang menumbalkan cucunya atau ayah yang berlagak tidak tahu apa-apa? Tanya Mbah Jebung dengan senyum sinis mengambang di wajahnya. Mata Eyang Wiro terbelalak heran. Ia tampak mencerna kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh makhluk itu. Akal sehatnya seakan masih belum bisa mempercayai hal itu. Jadi apakah selama ini Sutar menuruti ancaman ayahnya untuk pindah ke sana meskipun telah sadar dengan kemungkinan salah satu anaknya akan dikorbankan? Sungguh gila. Maksudmu apa? Tanya Eyang Wiro. Aku tahu kamu bukan orang biasa, Nak. Berangkatlah ke rumah Kunto. Kamu bakal tahu semuanya. Perintah Mbah Jebung. Ia tiba-tiba menghilang dengan semua makhluk yang tadi berkerumun di sana. Eyang Wiro segera menemui Eyang Woto dan mengajaknya menuju rumah Kunto. Hei Kunto bangsat, keluarlah! Teriak Eyang Wiro dari kejauhan. Sabar dik, gak enak dilihat orang banyak, ujar Eyang Woto. Tak lama ibu dari Pak Sutar keluar dari pintu depan. Loh, ada apa Pak Besan? Silakan masuk Pak, sambut istri Kunto. Mereka berdua memasuki rumah besar itu, rumah yang sangat megah. Memang Kunto lah orang terkaya di desa itu. Lelaki seusia mereka keluar dari salah satu kamar lalu menghampiri mereka dengan cengengesan. Loh, ternyata udah pada datang toh. Wah, belum sempat lari nih aku, ejeknya dengan nada merendah. Tak banyak bicara, Eyang Wiro menjambak rambut Kunto, lalu segera memotongnya sedikit dengan belati kecil yang selalu ada di pinggangnya. Ia menelan rambut itu bulat-bulat lalu merapalkan mantra. Ilmumu belum seberapa, belaga mau menumbalkan cucuku, ucap Eyang Wiro sambil meludah ke sisi kirinya. Aku sudah tahu semua perbuatan hewanmu itu, tegas Eyang Wiro. Suara pintu mobil terdengar dari arah depan. Pak, bentak seseorang pria dari arah depan yang kemudian kaget bukan main setelah melihat ayah mertua beserta sepupu ayah mertuanya itu. Badannya terasa dingin tiba-tiba, dahinya mulai deras mengeluarkan keringat.
Gak anak gak bapak, sama laknat semuanya, bentak Eyang Wiro sembari melayangkan pukulan ke wajah Kunto. Istri Kunto hanya menatap dari sudut ruang tamu tanpa berani bertindak apapun. Ia tampak menahan tangisnya. Bang, kamu mau tahu nggak kelakuan menantu sama besanmu ini? Tanya Eyang Wiro yang dijawab anggukan oleh Eyang Woto. Manusia bodoh itu pernah main sama simpanan ayahnya sendiri, ujar Eyang Wiro. Besanmu itu ngambil kesempatan. Dia ngancam menantumu itu supaya pindah ke sana kalau nggak mau perbuatannya diadukan ke anakmu. Eyang Woto yang mendengar itu tampak menahan amarah yang sangat besar. Wajahnya merah padam, matanya melotot dan juga tangannya mengepal kuat sekali. Ia menghampiri Sutar, lalu segera menamparnya. Pak Sutar hanya diam membatu. Eyang Wiro dan Kunto yang tengah bergelut melesat ke halaman belakang rumah. Eyang Woto yang menyadari adik sepupunya berada di belakang, segera menarik keras si menantu, lalu membawanya menuju kedua orang tadi berada. Ia membanting menantunya ke lantai. Ceritakan semuanya, perintah Eyang Woto. Pak Sutar tampak menceritakan semuanya. Ia mengakui segala kesalahan dan kebodohan yang ia lakukan. Ia merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi pada putranya kini. Maafkan saya pak, saya mengaku salah, ucapnya pada si ayah mertua. Sutar menceritakan awal pertemuannya dengan simpanan ayahnya saat ia berkunjung ke rumah orang tuanya itu. Ibunya sedang tidak berada di rumah. Dari arah kamar ia mendengar suara desahan perempuan. Ia sudah tidak kaget lagi dengan kebiasaan ayahnya itu. Tapi ada yang berbeda kali ini. Ia merasa tertarik setelah melihat wanita muda itu. Hasratnya sebagai lelaki membara kembali. Apalagi wanita itu adalah seseorang yang santun dan teman mengobrol yang baik. Itulah dalih Sutar. Memang sifat dasarnya seperti kucing. Lihat ikan nganggur juga pasti diembat. Mereka berdua akhirnya sering bertemu dan menghabiskan malam bersama. Mbak Retno sama sekali tidak curiga karena memang suaminya itu sering berpergian keluar kota berhari-hari. Kunto yang mengetahui hal itu segera memanfaatkannya. Ia memberi perintah pada Sutar agar membangun rumah di tanah jalan raya kerajaan gaib itu dengan tujuan mendatangkan tumbal keserahannya tanpa harus repot-repot mencari alasan untuk membawa Galuh ke sana. Ia mengancam akan mengadukan perbuatan Sutar ke Retno bila Sutar menolak perintah ayahnya itu. Bodoh, sangat bodoh. Meskipun ia tahu bahwa kemungkinan ayahnya akan menumbalkan salah seorang putranya, ia tak bisa bertindak apapun hingga semua ini terjadi. Selang beberapa lama, Kunto akhirnya dikalahkan oleh Eyang Wiro. Dicabutlah semua ilmu milik Kunto meskipun perjanjiannya dengan iblis tidak bisa diputus. Akhirnya ia hidup dengan raga yang kosong, seperti seonggok mayat yang hanya punya detak jantung. Tiba-tiba datang sosok tua yang tadi ditemui oleh Eyang Wiro. Ya, itu Mbah Jebung. Namun ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh sesosok perempuan bertubuh ular dengan lidahnya yang menjulur panjang. Entah apa nama yang cocok untuk siluman itu. Yang kuberi bibit sudah ada di tangan. Tinggal mengambil buah ganti dari cucumu, ucap Mbah Jebung yang diikuti oleh melesatnya siluman ular itu ke arah Sutar. Melilitnya, meremukkan tulangnya lalu dibawa pergi jiwanya. Eyang Wiro tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Sutar karena ia sendiri yang tadi berunding dengan Mbah Jebung lalu mengambil pilihan untuk menukar Galuh dengan jiwa Sutar. Meskipun hatinya tak kuasa, namun apa boleh buat, Eyang Woto dan istri Kunto yang di matanya hanya bisa menyaksikan teriakan kesakitan dari Sutar pun kebingungan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga Sutar terkapar lemas di tanah dengan tatapan matanya yang kosong. Di kota lain, Kang Adi dan Mbak Retno tengah menanti berjalannya operasi Galuh. Udah tua nggak nikah-nikah, anakku aja udah segitu gede loh, ucap Retno yang tiba-tiba membuka obrolan. Adi menatapnya iba, tergambar jelas bahwa ia membuka pembicaraan hanya karena tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Iya, berapa mbak? Cuma selisih 2 tahun sama kamu, jawab Adi yang masih menatap wajah itu.
Lah kenapa nggak nikah-nikah? Masih menunggu seseorang, Mbak. Jelas Adi. Mbak Retno hanya diam. Adi pun tak lagi memandang Retno. Ia menundukkan wajahnya. Mbak Retno sebenarnya tak tahu bahwa orang yang ditunggu Adi adalah dirinya. Namun ia memilih diam, tak menjawab pernyataan tadi karena ia tidak mau membuat suasana menjadi lebih canggung. Operasi berjalan lancar. Galuh dipindahkan ke ruangannya kembali karena hanya dibolehkan satu orang penunggu pasien di ICU. Maka Kang Adi tidur di bangku luar kamar. Kesadaran Galuh belum juga kembali. Mbak Retno akhirnya menelpon orang tuanya untuk mengabarkan kondisi Galuh. "Halo Bu," ucapnya pada seseorang di telepon. "Retno, nak, gimana keadaan Galuh?" tanya Nyai Niti Genuk. "Alhamdulillah, operasinya lancar Bu." "Alhamdulillah. Maaf ya nak, ibu belum bisa nyusul. Bapakmu sama Om Wiro masih ada urusan," jelas Nyai Niti. "Iya Bu, gak apa-apa. Di sini kan ada Adi." Terdengar suara pintu dibuka. "Assalamualaikum," ucap Eyang Woto yang masuk bersama Eyang Wiro. "Waalaikumsalam," jawab Nyai Niti yang lalu berpamitan kepada putrinya. "Udah dulu ya nak, ayahmu pulang," ucap Nyai Niti yang segera mematikan telepon. Mungkin ia merasa kasihan pada putrinya jika harus mendengar kabar apapun yang didapat ayahnya, maka ia memilih menyembunyikannya dahulu hingga Retno siap. "Gimana Pak?" tanya Nisastri pada suaminya. "Sutar sudah tiada. Kunto masih hidup tetapi terpisah dari sukmanya," ucap Eyang Wiro. Mendengar pernyataan adik sepupunya suaminya tersebut, Nyai Niti jatuh ke lantai seketika. Dadanya terasa begitu sesak, seakan udara susah untuk keluar masuk di sana. Kaki dan tangannya lemas. Ia sangat syok mendengar bahwa menantunya kini telah tiada. Nyai Niti memikirkan bagaimana keadaan putrinya saat mendengar kabar ini nanti. Eyang Woto pun menjelaskan semuanya kepada Nisastri dan istrinya. Kedua wanita itu menangis, tidak menyangka semua ini bisa dilakukan oleh menantu dan besannya. Apalagi mendengar bahwa Galuh akan ditumbalkan, membuat mereka sangat terpukul. Sukma Galuh sudah dilepas Bang, Mbak, tapi karena tubuhnya berada jauh, dia bingung caranya kembali gimana, ucap Eyang Wiro. "Ini nggak bisa dibiarin gini aja, harus ada yang nuntun Galuh," timpalnya lagi. Akhirnya Eyang Wiro memanggil beberapa teman seperguruannya dulu. Mereka mencoba mencari Sukma Galuh di sekitar rumah Sutar dan Retno. Entah ritual apa yang mereka lakukan, dan akhirnya tubuh Galuh di rumah sakit mulai menampakkan perkembangan yang signifikan. Jari-jarinya mulai bergerak sebagai respon apabila ada suara orang di dekatnya yang mengajak bicara. Setelah 2 bulan koma, akhirnya Mas Galuh sepenuhnya sadar. Di sana ia dijaga bergantian oleh keluarga ibunya. Saking lamanya ada di Semarang sampai Eyang Woto harus sewa kontrakan bagi mereka semua. Chandra dan Damar gimana? Mereka pastinya belum tahu bahwa ayah mereka telah meninggal. Justru di sana mereka berdua sangat dekat sama Kang Adi, karena dia mengasuh mereka berdua selayaknya putra sendiri. Mas Galuh dan Bu Sutar, mereka berdua juga baru tahu semua yang terjadi sepulang dari Semarang. Awalnya mungkin berat, tapi mereka tabah. Sadar sepenuhnya bahwa yang dilakukan Pak Sutar dan Kunto itu salah. Rumahnya sudah pasti dibiarkan kosong hingga lebih dari 12 tahun. Sampai akhirnya ada salah satu PT yang mengontrak rumah itu, dijadikan mes untuk karyawannya. Kang Adi gimana? Jadi ayah mereka bertiga. Tolong jadikan pembelajaran terlepas dari fakta-fakta yang ada. Galuh hanya satu dari sebagian orang yang berhasil lolos dari jerat penumbalan. Semoga kalian semua dihindarkan dari orang-orang berniat jahat seperti Kunto. Terima kasih. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem gak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.